Nah, kalau kampus apa fakultas atau prodi tidak bisa mensupport itu, ya sepertinya kegiatan yang sifatnya besar itu akan Tertunda. ya, susah untuk dicetak. Oh. Hai guys, selamat datang di acara Ormas, obrolan mahasiswa. Bersama dengan saya Medita, perwakilan dari UKTV. Hari ini saya akan berbincang dengan seseorang, yaitu Mas Auriga. Apa kabar Mas Auriga? Alhamdulillah baik-baik kabarnya selalu, Mbak. Oke. Dengar-dengar Mas Auriga ini tahun ini dia menjabat sebagai ketua Hima DKV ya, Iya, Mas? benar, ketua Hima. Boleh dong Mas diceritain perjalanan Mas Auriga dari menjadi anggota sampai jadi ketua saat ini? Oke, perjalanan menjadi anggota Hima DKV ini sebenarnya agak rumit ya, Mbak ya. Diawali dari kepengurusan tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya itu saya menjadi anggota biasa dulu, menjadi tim dokumentasi. Nah, kemudian untuk kepengurusan tahun sebelumnya itu kan ada yang namanya restrukturisasi atau reorganisasi, pergantian pengurus seperti itu loh. Nah, saya sebagai anggota yang lama itu istilahnya didorong gitu loh, didorong untuk menjadi calon kandidat yang baru. Nah, akhirnya saya maju dan akhirnya ya terpilihlah saya. Berarti Mas Auriga ini menjadi ketua atas keinginan sendiri atau? Ya, bisa dua-duanya, Mbak. Bisa atas keinginan, atas dorongan juga. Tapi yang paling besar tetap dorongan dari teman-teman juga, ada juga dari dosen. Oke. Selanjutnya, waktu Mas Auriga baru saja menjadi ketua Hima ini, apa sih proker Mas Auriga yang akan dilaksanakan atau sebelumnya pas Mas Auriga menjadi anggota belum ada yang terlaksana? Proker yang belum terlaksana dan akan dilaksanakan, kita masih merencanakan dulu ya, Mbak ya. Apalagi keadaannya kita masih di pandemi kayak gini. Yang jelas prokernya nanti serba online. Saya sendiri sebagai ketua Hima belum bisa menyampaikan secara vulgar ya, maksudnya proker apa yang detailnya seperti apa, saya belum berani. Ya nanti minta teman-teman nunggu aja, nunggu perkembangannya dari Hima DKV. Pasti kita akan bergerak kok. Ada program kerja yang nanti pasti asik gitu. Oke, berarti kalau boleh saya tahu anggotanya di Hima DKV itu berapa sih, Mas? Anggotanya kita Hima DKV itu 12 orang, Mbak. Terdiri dari apa aja itu? 12 orang itu dari 2 angkatan. Ada ketua, terus wakil, sekretarisnya 2, bendaharanya 2, terus tim kreatifnya 2, sama yang terakhir dokumentasinya juga 2. Lalu visi dan misi Mas Auriga saat menjadi ketua ini apa aja? Visi dan misi ya. Itu kan dulu visi misinya saya sebelum menjelang menjadi ketua DKV itu yang pertama yaitu mewujudkan Hima DKV yang unggul, berkarakter, dan juga berakhlak mulia. Unggul itu ya maksudnya kita punya daya saing gitu loh. Kita kuliah di DKV Universitas Said ini jangan merasa kita ini rendah gitu loh. Kita juga punya kualitas yang sama dengan kampus lain gitu loh. Terus berkarakter, tentu kita harus punya karakter yang baik, apalagi mahasiswa DKV kan. Nah, nanti berhubungannya sama masyarakat kan, sama klien yang tentang karya pelayanan gitu. Jadi harus diutamakan karakter baiknya. Terus yang terakhir itu berakhlak mulia. Nah, ini penting ya. Saya ngelihat anak-anak DKV itu sebagian besar yang dikejar hanya karya. Ini menurut saya nggak seimbang gitu loh, nggak balance. Nah, jadi harus ditonjolkan sisi lainnya juga gitu loh, seperti karakter dan akhlak tadi, attitude atau perilaku. Nah, gitu sih, Mbak. Oke, berarti divisi dan misinya ini lumayan sulit ya Mas ya? Saya akui sulit sekali, sulit sekali untuk mewujudkan itu. Apalagi di Hima DKV ini anggotanya cuma 12 ya Mas ya? Ya, anggotanya ya 12. Tapi kan di Universitas Said ini mahasiswa DKV-nya banyak tuh Mas. Ya, benar, ya. Tapi kenapa kok Hima DKV itu hanya 12 orang saja? Gitu. Pertama gini Mbak, saya masuk DKV itu kan 2018 dan saya tidak tahu sejarahnya Hima yang sebelum-sebelumnya ya, Hima DKV maksudnya.
Saya hanya tahu kepengurusan sebelumnya itu ada 2 kepengurusan. Nah itu anggotanya ya seperti ini, mungil itu loh, kecil gitu. Hanya ini kita tambah 2 Mbak, jadi 12. Tahun sebelumnya itu cuma 10. Nah, ini agak mending tambah 2. Ya sebenarnya bisa sih dibuat besar ya, dibuat 20, 30 gitu ya. Tapi karena pengalaman sebelumnya saya di Made Cafe itu dengan anggota yang kecil aja program kerja itu bisa jalan semua, bisa rapi banget gitu loh. Nah saya ngelihat ya kayaknya kecil aja bisa, nggak perlu besar-besar, nggak perlu banyak-banyak gitu. Iya, berarti berapa persentase proker Mas Auriga ini untuk apa selanjutnya ke depan berapa persen gitu Mas? Berapa persennya saya nggak bisa jamin Mbak. Berapa persennya, yang pasti nanti tetap ada kegiatan, tetap ada pergerakan dari Made Cafe gitu. Kesulitan prokernya gimana Mas? Kesulitan prokernya yang pertama tentu kalau online ini kan kita antara membutuhkan biaya yang besar ya. Kalau kita pengen kegiatan yang besar, yang skalanya nasional, itu biayanya harus besar saya akui. Sementara kita Ormawa hampir di Universitas Said itu mengalami kendala di masalah administrasi. Masalah itu, jadi kendala terbesarnya itu sebenarnya di apa ya, di waktu yang kayak gini ya, kita nyebutnya kan new normal gitu lah. Itu sebenarnya nggak ada salahnya kita memulai kegiatan langsung, nggak online, dengan pembatasan apa social physical distancing itu loh. Nah itu saya nggak tahu ya izin dari kampus gimana, kayaknya juga sulit itu loh. Iya. Ya, jadi kendalanya sih lebih ke situ sih ya. Berarti anggotanya ini aktif semua atau enggak ya Mas? Oh harus aktif, kalau nggak aktif ya siap-siap, siap-siap ada punishment. Tapi nanti kalau suatu waktu ada mahasiswanya yang kurang aktif, apa males-malesan, gimana sih tindakannya Mas Auriga? Gitu, oke. Tindakannya yang pasti saya apa ya Mbak ya, saya ini kan mewakili teman-teman DKV ya sebagai ketua ini. Ketua ini bisa dikatakan kalau saya itu ya apa ya, hanya istilahnya tanda gitu loh ya, hanya tandanya Hima DKV. Kalau saya sama teman-teman anggota Hima DKV itu ya nganggapnya kita setara gitu loh, sama. Jangan nganggap ketua lebih tinggi atau bagaimana, kita sama. Jadi kalau kita bergerak ya kita harus bareng-bareng bergerak gitu. Jangan sampai ada di dalam tim ini ada satu yang nggak bergerak, hanya ada beberapa yang bergerak, itu nanti nggak seimbang. Nah kalau terjadi seperti yang Mbak Medita tadi sampaikan ya, misalnya ada yang males atau ada yang nggak aktif, tentu saya akan apa ya, menengahi itu gitu loh. Saya akan apa namanya ya seperti kekeluargaan lah Mbak. Kita kan sudah kayak tim ini ya, tim kecil ya. Jadi saya rasa itu lebih mudah nanti untuk penyelesaiannya. Oke, berarti lumayan butuh kerjasama ya Mas ya? Ya, butuh kerjasama. Terus tadi kan ada kesulitan tentang proker tuh. Nah, solusinya gimana sih Mas? Solusinya ini kalau saya lebih tergantung ke SDM-nya ya Mbak, sumber daya manusianya, mahasiswa kita aja lah. Kalau untuk mewujudkan proker itu ya jujur kita mahasiswa yang harus gerak, apapun kendalanya di luar, kita mahasiswa harus punya inovasi, punya kreativitas. Nah ini yang saya yang paling susah, kadang menyatukan ide mahasiswa itu susah. Jangankan 12 ya, banyak sekali, kayak 20, 30, makanya saya bentuk Hima DKV, saya rasa 12 ini lebih dari cukup itu Pak. Nah cukup dengan kepengurusan ini, saya harap nanti teman-teman itu idenya bisa bersatu, bisa saling menghargai pendapat, dan nantinya bisa mewujudkan program yang akan dilaksanakan gitu. Oke, berarti di tahun ini udah mulai kayak rapat-rapat atau pertemuan. Udah. Berarti udah ada rencana dong buat bikin proker apa? Ya ada 1, 2 ada. Apa Mas contohnya Mas? Secara langsung saya tadi sampaikan belum berani ya menyebutkan secara vulgar, tapi di bulan September ini insya Allah kita mau ngadain namanya monthly art gitu. Monthly art itu jadi kayak apa ya, karya bulanan gitu Mbak. Jadi nanti kita ngajak teman-teman mahasiswa se-Universitas Said, mahasiswa DKV itu untuk berkarya lewat sosial medianya masing-masing atau sosial media apapun itu. Nah nanti kami dari Hima DKV mau apa istilahnya ya,
mau memberikan wadah gitu loh. Nah, ini loh karya dari teman-teman mahasiswa DKV itu kita tunjukkan, nah, supaya nanti, nah ini yang jadi permasalahan di sini, yang jadi menurut saya apa ya, kekurangan. Nah, saya lihat teman-teman DKV usaha itu semangat berkaryanya kok kurang gitu loh. Nah ini dengan program ini saya harap nanti teman-teman itu semangat berkarya gitu loh. Dan siapa tahu karyanya itu nanti bisa bermanfaat untuk orang lain, untuk masyarakat tentunya yang membutuhkan nanti. Kan tadi Mas Auriga bilang menjadikan atau mencari inovasi-inovasi baru. Ya. Nah itu contohnya apa Mas, inovasi-inovasinya? Inovasinya apa ya? Ya misalnya dalam melakukan program kerja ya kita nggak bisa menciptakan sesuatu benar-benar baru ya Mbak. Mungkin kita memodifikasi atau menambahkan apa gitu. Agak susah sih inovasinya Mbak. Nah ini kendala juga sih, sebagai anak DKV kita dituntut harus punya inovasi dan kreativitas, tapi saya akui agak susah sih. Jadi saya nggak bisa jawab langsung sekarang ya, mungkin agak susah. Pertanyaan selanjutnya untuk Mas Auriga. Kan Mas Auriga sudah masuk di Hima dari tahun 2018 ya Mas benar, ya. Berarti kalau di tahun ini udah 2 tahun ya masuk tahun ini. Benar. Perkembangan Hima DKV ini dari tahun ke tahun itu gimana sih Mas? Perkembangan Hima DKV kompleks ya Mbak, perkembangannya banyak sekali ya. Intinya kalau saya sampaikan 2 tahun terakhir ya, sejak saya masuk itu cukup bagus sih perkembangan Hima DKV. Kalau tahun-tahun sebelumnya sih saya kurang tahu, tapi yang pasti setiap kepengurusan Hima DKV itu punya ciri khas gitu Mbak dalam menjalankan roda organisasinya, dan setiap kepengurusan punya keunikan masing-masing, dan saya percaya siapapun yang megang Hima DKV ini pasti bagus gitu. Ya walaupun ada 1-2 hal yang kurang, itu harus diperbaiki lah nanti. Oke, saling melengkapi gitu ya. Ya gitu, saling melengkapi gitu. Ya, tadi kan katanya Mas Auriga anggota-anggota Hima DKV itu harus berinovasi. Contoh-contoh dari inovasi itu apa aja sih Mas? Oke, inovasi ya. Pertanyaan saya akui susah ya tentang inovasi ini. Yang pasti inovasi ini harus dimiliki setiap anggota ya, bukan anggota sih, setiap manusia saya rasa itu. Inovasi itu maksudnya pengembangan gitu loh. Jadi jangan sampai kita misalnya sudah menciptakan sesuatu, kita bangga dengan itu. Kita harus bagaimana yang kita ciptakan ini nantinya bisa berkembang gitu loh, bisa bersaing gitu loh. Ya saya ambil contoh dari sudut yang kecil aja, misalnya kita membuat karya gitu. Kita membuat karya itu jangan kita hanya bisa saya hanya gaya 2 dimensi ya, kita harus cari inovasi. Misalnya kita tambah dengan karakter gitu yang sesuai dengan trennya gitu loh. Jadi contohnya dari karya itu nanti bisa diimplementasikan di dalam ide teman-teman dalam berorganisasi tadi. Kurang lebihnya seperti itu sih Mbak. Okay. Kan Mas Auriga ini udah banyak bercerita, ngobrol ya Mas ya. Ada pesan dan kesan nggak sih buat mahasiswa? Nggak hanya mahasiswa di kafe, tapi untuk mahasiswa semuanya apa sih kesan dan kesannya? Kesan-pesannya yang pertama, kita saat ini di kondisi sulit ya, di pandemi COVID-19. Saya berpesan untuk semua mahasiswa ya. Mahasiswa itu serasa kehilangan semangatnya, kehilangan dayanya itu, termasuk saya sendiri gitu ya. Sampai mau melakukan kegiatan apa bingung gitu. Ya intinya kita tetap harus semangat, harus optimis. Selain itu kita juga harus melihat peluang ke depan itu loh. Walaupun saat ini kondisinya COVID-19, apa serba susah, kita harus cari celah. Nah hubungannya itu tadi dengan inovasi tadi. Apa yang kita bisa ciptakan di tengah situasi kayak gini. Nah mudah-mudahan juga situasi seperti ini juga segera bisa berlalu ya, normal lagi. Terus kalau untuk teman-teman mahasiswa yang lain ya tetap semangat. Nah kita kemungkinan sampai akhir tahun kan, kita nggak tahu tahun depan kalau masih seperti ini ya. Kita pengennya Ormawa itu, saya sendiri dari Hima DKV tetap gerak ya Mbak, tetap maksudnya menjalankan program kerja. Ya, intinya kita tetap butuh dana, butuh sokongan juga, butuh bantuan apapun itu, terutama dari program studi, dari fakultas maupun kampus ya.
Nah itu kita sangat membutuhkan itu. Kalau kita pengen istilahnya menggerakkan roda organisasi kita. Nah kalau kampus, fakultas atau prodi tidak bisa mensupport itu, ya sepertinya kegiatan yang sifatnya besar itu akan tertunda. Ya, susah untuk diciptakan. Itu sih Mbak kurang lebihnya. Iya. Nah, ada lagi yang mau disampaikan Mas? Saya rasa udah itu aja Mbak ya. Oke, berarti kita sudah banyak ngobrol ya sama Mas Auriga. Saya ucapkan terima kasih karena sama-sama Mbak sudah menemani ngobrol hari ini. Dan kita ternyata sudah di penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Saya mohon maaf jika ada banyak salah kata. Semoga kita dapat berjumpa di acara selanjutnya. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Auriga Indrawan, bisa dipanggil Riga. Saya dari DKV Angkatan 2018. Saya di DKV sebagai ketua. Perkenalkan, nama saya Torikot Armada Muslimin, Prodi DKV 2019. Di HIMA tahun ini saya menjabat sebagai wakil ketua. Sekian, terima kasih. Hai, namaku Vina Widiarini, biasa dipanggil Vina. Aku dari DKV Angkatan 2018. Di HIMA DKV, aku menjabat sebagai Sekretaris 1. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Irina Fauzia, biasa dipanggil Iren. Saya dari DKV Angkatan 2019. Di sini saya menjabat sebagai Sekretaris 2. Perkenalkan, nama saya Sania Najuan, saya biasa dipanggil Sania. Saya dari Prodi DKV Angkatan 2018. Di HIMA DKV ini saya menjabat sebagai Bendahara 1. Perkenalkan, nama saya Raden Kusuma Chandra Gustiaji, sering dipanggil Gusti. Saya dari DKV Angkatan 2019. Di HIMA DKV saya sebagai Bendahara 2. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hazam Sarudin, biasa dipanggil Hazam. Saya dari DKV 2018. Di HIMA saya menjabat sebagai Kreatif 1. Perkenalkan, nama saya Ridho Martin, Prodi DKV Angkatan 18, bagian Kreatif 2. Oke, halo, nama saya Alexander Fustian Alfenado Permana, biasa dipanggil Ado. Saya dari DKV 18, di HIMA saya sebagai Humas 1. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Diokta Faiz Dwiarda, panggilan saya Dio. Saya dari Angkatan 2019 DKV. Saya menjabat di HIMA sebagai Humas 2. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rosemary Natasha, biasa dipanggil Rosemary. Saya dari DKV Angkatan 2018. Di sini saya menjabat sebagai Dokumentasi 1. Halo, perkenalkan nama saya Levin Tekarel. Nama panggilan saya Levin. Saya angkatan DKV dari 2019. Saya di HIMA saya menjabat sebagai Dokumentasi 2. Terima kasih.